Oke, selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabarnya hari ini nah? Pasti tetap sehat, semangat ya. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran agama bab 7 dan 8, yaitu tentang kehidupan ilustrasi manusia di dunia ini ya, yaitu mati adalah keuntungan. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menyimak ilustrasi kehidupan dan materi hari ini. Mari kita berdoa. Ambil posisi yang benar di saat belajar dan berdoa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kiranya pembelajaran kami hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan anak-anak kelas 4, bagi orang-orang yang menonton, bagi kami yang menyimaknya. Kiranya menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami akan mulaikan pembelajaran kami di sepanjang hari ini. Tuhan memimpin, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Sehat, damai sejahtera bersama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, anak-anak kelas 4, sebelum Ibu menjelaskan materi terlebih dahulu, kalian akan menyimak ilustrasi kehidupan, yaitu tentang ada 4 lilin. Simak baik-baik, setelah itu simak materinya. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Oke, anak-anak kelas 4 yang dikasih oleh Tuhan, kalian tadi sudah menyimak ilustrasi kehidupan manusia, yaitu ada 4 lilin, ada iman, ya, ada pengharapan. Yang jelas pengharapan kita setelah kematian adalah mahkota kehidupan dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini bab 7 dan 8, Yesus penyembuhku dan kematian adalah keuntungan. Manusia yang hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna. Manusia memiliki keterbatasan dan kelemahan di hadapan Tuhan. Salah satu contoh kelemahan manusia adalah bisa menghidap sakit penyakit bahkan sampai mengalami kematian. Jadi ingat, tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Nah, sakit yang menyerang tubuh manusia disebabkan oleh berbagai faktor. Jadi kalau kita sakit itu ada berbagai faktor yang menyebabkan manusia sakit. Misalnya faktor keturunan, penularan, kesalahan pribadi. Ini kesalahan pribadi maksudnya tidak menjaga kesehatan. Sudah tahu makan sembarangan itu menyebabkan sakit perut, tapi kita melakukannya. Nah, ini yang disebut dengan kesalahan pribadi. Dan yang diakibatkan oleh lingkungan, bisa lingkungan yang tidak sehat, lingkungan yang kotor, lingkungan yang tidak baik. Jadi ini adalah penyebab atau faktor manusia bisa diserang oleh penyakit. Nah, pada waktu sakit, penyakit menyerang manusia, ada beberapa respon manusia, pasti responnya berbeda-beda. Nah, ada yang responnya misalnya marah, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Ada yang mengeluh, sedikit sakit mengeluh, dikit-dikit mengeluh. Nah, ada juga yang menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan mamanya, menyalahkan papanya, menyalahkan temannya. Oleh karena itu, kita ketika mengalami sakit, mengalami sehat, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dan jangan lupa ketika kamu sakit, berdoa minta kesembuhan kepada Tuhan, ya. Nah, kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang kematian. Apa itu mati? Mati adalah tak bernyawa, tidak bernafas lagi, tidak hidup. Jadi yang namanya udah mati sudah tidak bisa melakukan apa-apa ya nak ya. Jadi jangan takut sama orang mati ya. Oleh karena itu peristiwa kematian tidak pernah membuat orang tertawa. Nggak ada orang ketika saudaranya meninggal, orang tuanya meninggal dia tertawa terbahak-bahak, tidak ada. Tetapi ketika kematian itu datang, ia akan menangis karena mengalami duka cita yang sangat mendalam. Mengapa harus mati? Mengapa ada kematian? Ini pertanyaan semua orang. Kenapa sih harus mati? Kenapa ada kematian? Nah, kematian memisahkan kita dari orang yang kita sayangi di dunia ini, tetapi membebaskan manusia dari penderitaan di dunia. Jadi, kenapa kita harus mati? Mengapa mati? Ya, kematian itu memisahkan kita dari orang yang kita sayangi, tetapi membebaskan manusia dari penderitaan di dunia ini. Nah, dengan kematian manusia menghadap Allah, menghadap Tuhan Sang Penciptanya. Pada saat itu manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya selama hidup di dunia ini. Jadi dengan kematian kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, menghadap Sang Pencipta kita. Nah, mati adalah keuntungan. Artinya kematian tidak merugikan karena ada mahkota yang akan dihadiahkan Kristus. Jadi hidup atau mati sama untungnya karena keduanya akan bersama Kristus. Jadi mati adalah keuntungan. Kenapa kok untung, Bu? Artinya kematian tidak merugikan manusia karena ada mahkota yang akan dihadiahkan kepada kita oleh Kristus. Jadi hidup atau mati sama untungnya karena keduanya akan bersama Kristus dan hidup untuk Kristus. Nah, bagi orang percaya, saat sesudah mati adalah kehidupan yang penuh sukacita, nggak ada duka cita lagi. Jadi bagi orang yang percaya, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kematian itu adalah kehidupan yang penuh sukacita. Kenapa? Sebab ia mengalami kehidupan yang kekal, kebahagiaan bersama Kristus
di surga. Tidak ada lagi ratap, tangis, duka cita, yang adalah nyanyian, ucapan syukur dan kebahagiaan karena sudah bertemu dengan Sang Penciptanya. Ingat, kematian bukan akhir dari segalanya, tapi kematian adalah awal kita bertemu dengan Yesus Kristus. Jadi, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap bersyukur, nikmati anugerah Tuhan, dan tetap tinggal di dalam Tuhan. Nyatakan pengharapanmu kepada Tuhan, kelak nanti ketika kita mati, ada bersama Yesus di kerajaan surga. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.